Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peranata sosial kesenian, seni wayang, dan arsitektur. Pengertian dari peranata sosial sendiri yaitu suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas atau kegiatan khusus dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, keberadaan peranata sosial ini merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat yang terstruktur dan sistematis untuk menyelaraskan dan mengatur hubungan, serta kebutuhan pokok antar individu maupun kelompok dalam masyarakat itu. Kemudian tujuan dari penata sosial sendiri yaitu untuk mengatur kehidupan agar dapat terpenuhi secara memadai dan berjalan tertib dan lancar sesuai kaidah yang berlaku. Kemudian yang kedua ada fungsi dari penata sosial menurut Surjono Soekarto, yaitu yang pertama memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat dari perpecahan. Yang ketiga, memberikan pegangan dalam mengadakan pengendalian masyarakat atau social control. Kemudian keterkaitan antara penata sosial dengan Islam. Jadi tradisi-tradisi dalam kehidupan manusia itu terbentuk sebagai kombinasi antara reaksi kemanusiaan atas tantangan dan dinamika lingkungannya, dengan etos yang menjadi nilai dasar kehidupan bagi umat Islam, dan nilai etos tersebut terbentuk dari ajaran-ajaran dasar yang dikembangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya adalah wayang. Wayang sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya bayangan. Nah, wayang itu adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. Nah, wayang itu merupakan salah satu dari berbagai kebudayaan masa lampau di Indonesia. Seni budaya yang menonjol di antara banyak karya budaya yang lainnya, pertunjukan wayang itu meliputi seni suara, seni peran, tutur, seni musik, seni sastra, lukis, pahat, dan seni perlambang. Nah, sejarah wayang, budaya wayang itu terus berkembang dari zaman ke zaman. Dari zaman digunakan dari awal mula adanya wayang hingga digunakannya sebagai komunikasi sosial yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat dan pendukungnya. Dunia wayang memperlihatkan perubahan fungsinya dari sebagai media ritus pemujaan atas leluhur, dakwah penerangan, pendidikan, edukasi etika dan moral, sebagai pemahaman filsafat, hingga sebagai media hiburan semata. Nah, ditinjau dari penyebaran Islam di Nusantara, tidak lepas dari peran Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo yang menyebarkan Islam dengan melalui pendekatan budaya wayang. Pendekatan ini beliau pilih dalam rangka memudahkan dakwah kepada masyarakat yang ada pada masa itu masih menganut agama ajaran Hindu dan Buddha. Salah satu media yang digunakan oleh Sunan Kalijaga ini adalah wayang. Alhasil, masyarakat waktu itu mudah menerima ajaran dari Sunan Kalijaga karena penyampaiannya yang tidak ada paksaan di dalamnya. Wayang dinilai sebagai media dakwah yang sukses di Indonesia. Wayang dianggap berhasil sebagai media dakwah dan syiar Islam karena menggunakan pendekatan psikologi, sejarah, pedagogi, hingga politik. Dulu, wayang dipertunjukkan di masjid dan masyarakat bebas untuk menyaksikannya. Namun ada syaratnya, yaitu masyarakat harus berwudu dan mengucapkan syahadat dulu sebelum masuk masjid. Kemudian wayang sejak Islam datang dan disebarkan, wayang telah mengalami banyak perubahan.
Nah, budaya keislaman dalam wayang kulit purwa tak hanya dijumpai pada wujudnya, tetapi juga pada istilah-istilah dalam bahasa pedalangan, bahasa wayang, nama tokoh wayang, dan lakon atau cerita yang dipergelarkan. Nama-nama tokoh pewayangan khas Jawa atau Punokawan seperti Semar, Petruk, Bagong, dan Gareng pun berasal dari bahasa Arab. Setiap tokoh memiliki karakter tertentu yang memiliki peran sebagai media penyampai syiar dan dakwah Islam pada zaman itu. Tema utama edisi ini secara khusus mengupas tentang peran wayang sebagai media dakwah Islam. Selanjutnya yaitu arsitektur. Arsitektur berarti tentang seni atau praktek perancangan dan pembangunan struktur pada suatu bangunan atau bangunan serbaguna lainnya. Nah, sedangkan arti yang lebih luas dari arsitektur adalah kegiatan merancang atau membangun untuk keseluruhan lingkungan binaan level makro. Contohnya seperti perencanaan kota atau taman kota. Nah, arsitektur ini sudah ada sejak zaman primitif atau zaman purba. Orang-orang pada zaman prasejarah waktu itu membuat arsitektur mereka dengan bahan alam berupa bebatuan yang disusun secara berkeliling atau bertingkat. Arsitektur yang semula hanya sebuah susunan bebatuan perlahan menjadi sebuah bangunan rumah. Bangunan rumah yang dirancang saat itu hanyalah sebatas pemukiman yang sederhana. Namun seiring waktu, bentuk dan tipologi bangunan pun kian lama, kian rumit. Banyak sekali bangunan yang terbentuk dari kerumitan-kerumitan tersebut seperti sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi, dan sebagainya. Salah satu contohnya yaitu Masjid Agung Demak yang didirikan ketika Islam mulai berkembang di Pulau Jawa. Maka Masjid Agung Demak membawa akulturasi budaya lokal Jawa, Hindu-Buddha, dan Islam yang menjadi ciri khas sekaligus keunikan arsitektur bangunannya. Di antaranya adalah yang pertama, atap tumpang mirip punden berundak. Itu menunjukkan hasil budaya lokal prasejarah di Indonesia. Yang kedua, atap tumpang berjumlah ganjil. Jadi sama dengan tingkatan bangunan pura Hindu yang berjumlah 3-11 tingkat. Yang ketiga, bentuk meru segitiga sebagai lambang persemayaman dewa dalam kepercayaan Hindu. Selanjutnya, budaya Islam dilihat dari fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam dan beberapa ornamen yang disematkan. Selanjutnya, Masjid Agung Demak memiliki pagar keliling. Ruang utama berdiri pada fondasi berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan kolam depan atau kanan kiri, mempunyai mihrab atau tempat berdirinya imam sholat, mempunyai pawestren atau tempat jemaah wanita beratap tumpang dengan puncak mustaka. Sedangkan atap dari Masjid Agung Demak sendiri yaitu berbentuk limas bersusun 3 yang menggambarkan akidah Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kemudian tiang utama masjid atau saka guru itu dibuat Wali Songo, sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, barat daya oleh Sunan Gunung Jati, tenggara oleh Sunan Ampel, dan timur laut oleh Sunan Kalijogo. Pintu masjid berjumlah 5, berarti rukun Islam. Jendelanya berjumlah 6, bermakna rukun iman. Serambi Masjid Demak berukuran 30x17 meter, berupa ruang terbuka dengan atap berbentuk limas. Serambi berfungsi sebagai tempat sholat, pertemuan musyawarah atau acara keagamaan. Tiang serambi memiliki 8 tiang utama berpenampang bujur sangkar terbuat dari kayu jati berukir dan 24 pilar berpenampang lintang bujur sangkar terbuat dari bata berspasi. 2/3 saka dipenuhi ukuran motif dan daun sulur motif tumpak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.